nomor 1 tahun 2019 tentang RPJMD Sulawesi Selatan tahun 2018-2023. Ya, ini tentang perubahannya RPJMD. Baik, ya, sedikit yang bisa kami jelaskan bahwa kegiatan ini adalah sosialisasi tentang produk hukum tentang perubahan RPJMD Sulawesi Selatan. Dan tentunya kalau kita berbicara tentang RPJMD, ini mengacu kepada visi misi kepala daerah selama 5 tahun. Dan yang kita bisa saya sedikit jabarkan sedikit mengenai tujuan dari RPJMD ini adalah sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan perubahan renstra perangkat daerah, dan juga sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD perencanaan daerah untuk 1 tahun, dan juga khususnya bagi kami dari lembaga legislatif, yaitu sebagai fungsi pengawasan kami untuk mengukur kinerja dari eksekutif itu sendiri. Kita bisa mengetahui keberhasilan apa saja yang sudah dan belum dicapai. Namun kita harus menyadari bahwa untuk tahun 2019, 2020, 2021 itu kan kita ada bencana non bencana alam, yaitu bencana COVID, pandemi COVID. Nah, itu masuk dalam kategori bencana. Jadi banyak hal yang sudah direncanakan oleh eksekutif dan DPRD secara tiba-tiba anggarannya lari ke sana. Jadi banyak tujuan program-program atau program-program yang telah dirancang sedemikian rupa tidak tercapai. Jadi itu salah satu alasan kami juga sebenarnya dari eksekutif dan kami dari DPRD sebagai pengawas, bisa dibilang seperti itu, lebih memahami untuk eksekutif. Tapi di tahun 2022 ini alhamdulillah semua sudah berangsur pulih karena kita sudah lebih dapat menyesuaikan dengan pandemi ini yang insya Allah kan sebentar lagi menjadi epidemi. Sebenarnya pengetahuan kami tentang RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan itu sangat minim karena bukan kami tim penyusunnya. RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan itu disusun oleh Bapeda Provinsi Sulawesi Selatan. Tapi atas permintaan beliau dan saya siap untuk menyampaikan kulit-kulitnya saja, inti-intinya saja. Jadi saya tidak bisa mendalam bagaimana RPJMD-nya Provinsi Sulawesi Selatan, dan lain-lain. Saya hanya sampai pada indikator-indikator yang penting saja. Jadi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan juga baru-baru melalui perubahan. Jadi ada perubahannya di tahun 2021 sama dengan Wajo 2021 juga melakukan perubahan. Yang paling penting adalah indikator makro Sulawesi Selatan. Indikator makro Provinsi Sulawesi Selatan itu ada 7, ada 8. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi, targetnya 0,73%, yang kita capai sekarang 0,7%. Jadi Provinsi Sulawesi Selatan di tahun ketiga baru mencapai 0,7, sementara targetnya adalah 0,73%. Laju inflasi 2,04, nasional 1,8. Jadi kita punya laju inflasi lebih tinggi daripada laju inflasi nasional. Laju inflasi nasional hanya 1,68%, kita di 2,04%. Masih ingat tahun lalu kita ketemu itu saja saya usulkan tentang Desa Balelo, di mana desa ini desa tertinggal yang ada di Kabupaten Wajo. Nah, di desa kami ada satu jalan desa menghubungkan antara Dusun Gading dan Dusun Mengiso, itu jebol, dan ini diapit oleh Sungai Walenai. Nah, kurang lebih 10 km itu jalan desa Balelo yang diapit oleh Sungai Walenai itu jebol kurang lebih 500 meter. Jalan desa yang jebol inilah yang dilewati air dari Sungai Walenai, akhirnya menenggelamkan 6 desa yang ada di Kecamatan Bola, yaitu Desa Balelo, Desa Lempong, Ujung Tanah, Bola, Solo.
saja molang. Bahkan baru-baru ini 2 hari saja hujan, puluhan hektar padi yang sudah menguning tenggelam dan tidak bisa dipanen. Gitu. Saya mohon bantuannya Ibu Dewan yang terhormat, jikalau ada anggaran provinsi ke Kabupaten Wajo, titik desa kami, Desa Balielo, khususnya pembangunan taluk beton jalan desa menghubungkan Dusun Gading dan Dusun Lamuniso. Jadi kalau secara umum tadi sudah diutarakan oleh Bapak Insinyur dari Bapeda. Namun untuk lebih detailnya lagi di bawah, karena kami masyarakat desa, secara umum ketika memang jalan sudah hampir terpenuhi, maksudnya bagaimana bisa lancar itu transportasi pengangkutan hasil panen pokoknya. Namun di sisi lain ada juga kendalanya pun, itu mengenai dengan pengolahan sawah sampai pada panen. Kalau bicara lagi untuk pasangi atau mulai dari traktor pengolahan sampai pada titik akhir itu biasa berhasil petani, namun kendalanya lagi di kebutuhan untuk memenuhi padi itu biasa punya asing tahu terlambat, karena di Desa Lempo kebetulan saya juga bersama pengurusnya ini untuk pasangi, dia masih belum terpenuhi kan, ya masih minim sekali. Biasa itu karena ratusan hektar itu terutama di Desa Balielo, karena saya juga sudah koordinasi dengan pedagang-pedagang sana, hampir 2 miliar satu pedagang itu, hampir 2 miliar harga gabah diangkut. Itu belum maksimal. Bagaimana kiranya kalau sudah maksimal pengambilannya, Bu? Jadi singkat saja permintaan dari kami berhubung karena sudah ada Kak Desi, ada juga dari Bapeda, mulai dari pengolahan itu alsintan kita masih kekurangan, Bu. Kemudian alat untuk memenuhi padi itu masih juga kurang. Ini terkait dengan proyek. Dalam pelaksanaan kegiatan LPMK ini saya lihat bahwa hampir di keseluruhan daerah itu Pak, pelibatan LPMK di kelurahan ataupun di kelurahan itu sangat minim sekali. Padahal pada dasarnya LPMK ini di kelurahan itu sama persis dengan BPD di desa mungkin, ini bisa mengelola ini dan seterusnya. Faktanya bahwa LPMK ini pada kegiatan-kegiatan proyek seperti misalkan yang dari pusat itu, yang ini kebanyakan dana seperti itu justru dikelola oleh LKM ya. Artinya notabene ketika ada anggaran baru dibentuk, itu lebih dipercaya untuk mengelola dana ini dibandingkan LPMK yang merupakan bagian dari pemerintahan kelurahan. Itu yang artinya kami meminta bahwa bisakah LPMK ini itu dilibatkan dalam kegiatan proyek ataupun pelaksanaan proyek di setiap kelurahan. Itu satu. Terima kasih. Saya berurut dulu dari Pak Idris Kecamatan Bola mengenai pengolahan sawah. Jadi memang kita ini mengalami kegagalan teknologi. Kenapa saya bilang kita mengalami kegagalan teknologi? Dulu Pak, kita tidak pernah pusing mengenai alat panen, karena kita panen melalui tangan, dikeroyok bersama kita panen. Tapi setelah kita pindah ke alat panen, pusing lagi karena begitu tidak ada alat panen, hancur nih sawah padi di bawah. Jadi kita gagal di situ, kita kemajuan teknologi sementara alat kita tidak siap untuk itu. Jadi begitu banyak bantuan-bantuan dari Menteri Pertanian kita yang dulu itu pun ternyata tidak merata sampai hari ini, belum sampai ke sana. Jadi mengenai alat panen dan mengenai tanam ini saya akan teruskan keluhan Bapak ke Kepala Dinas Pertanian, masalah, dan kami akan kontrol di FPP. Kemudian mengenai LPMK,
Sebenarnya ini bisa kalau dana kelurahan kita sudah bagus. Jadi begitu pertama sekali saya masuk di Bapeda kemarin, kita menyiapkan sebenarnya sekitar 400 juta per kelurahan untuk dana kelurahan. Tetapi tidak bisa kami realisasikan begitu ada bencana COVID dan berkurangnya suntikan dana dari pusat. Tidak bisa, malah dana kecamatan kita kurangi, dana kelurahan yang rencananya dikasih dulu 200 misi di kelurahan kan nol lagi. Jadi kalau desa LPMDes-nya bisa, karena ada dana desa memang 600 juta per desa itu dikelola sendiri. Seandainya dana kelurahan itu jalan, insya Allah LPMK dilibatkan di situ. Dan untuk kesempatan ini ada juga pertanyaan untuk provinsi, maka dari Desa Bali Elo untuk Desa Jebol ini yang menghubungkan satu desa, dan kami kemarin saya pribadi sudah menyampaikan ke Komisi D, dan sebenarnya kalau ada bantaran sungai di situ itu menjadi kewenangan pusat. Iya, kewenangan pusat, pemerintah pusat, dan saya sudah menyampaikan aspirasi dari Desa Baliro untuk disampaikan ke pemerintah pusat. Dan alhamdulillah kemarin sudah ada yang meninjau, dan semoga di tahun ini dapat dianggarkan ya Bu. Sudah ada informasi Bu. Oh ya, alhamdulillah kalau begitu, dan semoga segera dilaksanakan untuk tahun ini. Amin. Ya, amin. Jadi seperti itu yang perlu dipahami, bahwa kalau ada bantaran sungai itu menjadi kewenangan dari pemerintah pusat. Namun perlu juga disampaikan kepada kami, karena kami akan meneruskan juga. Dan sementara untuk masalah Al-Sintan ini kan kewenangannya juga provinsi. Jadi karena kami itu menampung Pak, baru meneruskan, tapi dengan melihat skala prioritas. Jadi melalui kesempatan ini saya selaku kepala desa yang sudah banyak mengenyam hiruk-pikuknya di desa, jadi melalui kesempatan ini saya meniti harapan kepada Ibu yang terhormat selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Kami selaku kepala desa meniti harapan bila mana ada pertemuan di tingkat pusat ataupun di tingkat provinsi, bahwa kepala desa itu dibawa. Kayaknya kita ini terjepit banyaknya anggaran. Kalau dengar-dengar itu tidak apa-apa, adik-adik, anak-anakku yang tahu bahwa kami itu mengelola anggaran kurang lebih 1,5 miliar, tapi itu sudah ditentukan di pusat. Coba kita bayangkan, ada BLT saja untuk sudah 2 tahun terakhir, kita sudah ditentukan regulasi yang ada di daerah desa ini. Jadi kami mohon kepada Ibu anggota DPRD Provinsi Sulsel meneruskan aspirasi kami ini selaku kepala desa, bahwa di tingkat desa itu kayaknya tidak semua desa yang ada di Indonesia, kurang lebih 74.000 desa yang ada di Indonesia tidak sesuai. Jadi kami mohon bagaimana desa itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dikembalikan regulasi desa di tahun Undang-Undang Otonomi Desa. Kami di Komisi A akan menyampaikan aspirasi dari Bapak untuk mengenai masalah kewenangan mengatur rumah tangga itu sendiri agar dapat kembali ke desa masing-masing. Dan saya kira ini ada asosiasi seluruh Indonesia, jadi bisa disuarakan juga melalui asosiasi. Ya. Kami sebagai masyarakat sangat mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah yang akan dilakukan, apalagi Ibu Desi ini adalah merupakan salah satu menteri daerah yang sudah berkiprah di provinsi dan sudah cukup banyak memberikan baik bantuan ataupun sumber saran. Alhamdulillah kami yang selaku peserta sosialisasi daripada pendukung untuk Ibu Desi Santoso selaku anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sangat diapresiasi oleh masyarakat Waju pada khususnya, karena turun langsung untuk bagaimana menerima dan mendengarkan langsung daripada
aspirasi daripada masyarakat Wajo dan masyarakat Sopeng pada khususnya. Dan insya Allah kami doakan mudah-mudahan bagaimana Wajo ini ke depannya lebih baik dengan diperjuangkan oleh Ibu Desi Susanti Sutomo yang berada di Parlemen Sulsel yang saat ini bisa Wajo lebih maju. Apalagi Desa Lempong, Pak ya? Ya, insya Allah khususnya desa kami, Desa Lempong, Kecamatan Bol, Kabupaten Wajo. Pribadi saya kegiatan yang diadakan oleh Ibu Anggota DPRD Provinsi Selatan yaitu Ibu Desi Sutomo sangat membantu, maksudnya sangat memberi harapan kepada kami apa-apa yang tidak tercover di desa itu sebagai aspirasi sebagaimana tugas dan fungsi legislatif untuk menampung aspirasi, termasuk tadi yang saya utarakan bahwa di desa kami di Desa Lempong masih butuh perlengkapan alsintan dan kombayan supaya untuk lebih memaksimalkan pengolahan padi dan ketika kita mau menuai padi atau panen. Ini sangat membantu bagi masyarakat khususnya masyarakat Tanggapannya alhamdulillah pada hari ini berlangsung kegiatan sosialisasi produk hukum yang alhamdulillah dihadiri oleh ratusan masyarakat Kabupaten Wajo dan juga didampingi oleh OPD terkait Bapeda Kabupaten Wajo. Siapa saja yang hadir untuk hari ini, Bu? Yang hadir dari masyarakat Kabupaten Wajo sendiri dan organisasi masyarakat, beberapa organisasi masyarakat yang selama ini konsen dalam perkembangan Kabupaten Wajo. Pertanyaannya ada yang dari untuk kewenangan kabupaten dan kewenangan provinsi. Jadi untuk kewenangan provinsi sendiri, kalau saya dari DPRD provinsi perwakilan untuk masyarakat Kabupaten Wajo tentunya akan menyuarakan, mengusulkan aspirasi-aspirasi yang ada pada hari ini untuk dilanjutkan ke pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa kami dari Provinsi Sulawesi Selatan tentunya bersinergitas dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten untuk kebaikan kedepannya untuk Kabupaten Wajo.